Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali bertemu di pembelajaran kita kali ini. Kita masuk ke bab kedua, IPS Sosiologi. Setelah kemarin kita sudah bahas IPS Geografi, maka kali ini kita akan membahas tentang Sosiologi. Kita masuk di bab kedua di materi pertama tentang Sosiologi. Bagaimana rapot kemarin Ananda semua? Yang mengecewakan, semoga bisa meningkatkan motivasi kalian, mengevaluasi diri kalian untuk bisa menjadi lebih baik lagi, hingga nanti di akhir semester nilai kalian bisa diperbaiki, bisa lebih baik dan bisa lebih bagus lagi dari sebelumnya. Kita mulai pembelajaran kita ya. Kali ini kita akan bahas tentang pengaruh interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Ini merupakan bab kedua dari IPS Sosiologi di kelas 8. Oke, di mana kalau di sosiologi kita berarti berbicara terkait interaksi sosial dengan sesama makhluk hidup sebagai seorang makhluk sosial. Maka apa sih pengaruh? Kalau kelas 7 kemarin kita sudah bahas tentang interaksi sosial, kalian pada ingat ya. Nah, maka apa pengaruhnya kalau kita sudah berinteraksi dengan orang lain? Nah, kita akan bahas di kelas 8 ini. Nah, pengaruh interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat itu ada 3. Yang pertama akan terjadi mobilitas sosial. Yang kedua terdapat berbagai macam pluralitas. Dan yang ketiga akan terjadi konflik dan integrasi sosial. Dari ketiga hal inilah interaksi sosial ini terjadi. Maka pengaruh kita berhubungan dengan orang lain, pengaruh kita berkomunikasi dengan orang lain atau berinteraksi dengan orang lain adalah 3 hal ini. Nah, untuk yang sekarang di video kali ini kita akan bahas tentang mobilitas sosial. Sama seperti namanya, mobilitas berarti terjadi pergerakan sosial. Apa itu mobilitas sosial? Kita bahas nanti lebih lanjut. Tujuannya agar kalian dapat memahami apa itu mobilitas sosial, bentuk dari mobilitas sosial, faktor terjadinya mobilitas sosial, dampak dari mobilitas sosial. Sekarang, apa sih mobilitas sosial itu? Mobilitas sosial adalah gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial yang lainnya. Jadi misalnya status sosial seseorang bisa berubah dari satu status ke status lainnya, bisa lebih baik atau bisa lebih turun. Itu namanya mobilitas sosial atau pergerakan status sosial seseorang. Kalian bisa lihat ya di kehidupan sehari-hari kalian atau orang tua kalian. Mungkin orang tua kalian dulunya pernah menjadi karyawan biasa, terus tiba-tiba karena performa yang bagus lalu naik menjadi seorang manajer. Atau misalnya kalian juga pernah melihat tukang bakso yang biasanya di rumah kalian jualan di sekeliling komplek rumah kalian, tiba-tiba beberapa saat kemudian dia punya gerai sendiri. Nah, itu merupakan mobilitas sosial di mana ada perubahan status sosial seseorang. Maka dinamakan gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Itu adalah mobilitas sosial. Nah, bentuknya ada 5. Ada horizontal, ada mobilitas vertikal, intragenerasi, antargenerasi, dan geografis. Kita buka satu per satu. Yang pertama, mobilitas horizontal. Semua tahu ya ini ya, semua harus tahu sih, semua pasti tahu. Apalagi terutama yang laki-laki. Ini adalah siapa? Cristiano Ronaldo, betul. Nah, Cristiano Ronaldo dilihat dari baju klubnya ya, dia mengalami mobilitas horizontal. Apa nih hubungannya? Apa yang dimaksud mobilitas horizontal? Nah, mobilitas horizontal adalah perpindahan individu dari satu objek sosial lainnya ke satu kelompok sosial lain yang sederajat. Nah, jadi kayak yang dilihat di sini, gambar Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo walaupun pindah dari mulai Real Madrid, lalu ke Juventus, lalu ke klub-klub lain, tapi dia tetap sebagai pemain sepak bola. Maka dia tetap status sosialnya adalah pemain sepak bola. Tidak naik, tidak juga turun, hanya berbeda tempat saja. Atau gambar yang kedua, SMA, SMK. Maksudnya apa nih, Miss? Misal Miss Ika. Miss Ika hari ini mengajar kalian IPS di SMP IT Gamel Akhlak. Bisa jadi di kemudian hari Miss Ika akan mengajar IPS di SMA IT Gamel Akhlak atau SMK IT Gamel Akhlak. Status sosial Miss Ika sama-sama menjadi guru IPS. Tidak ada yang berubah, tetap sederajat, hanya berbeda tempat atau berbeda
ya berbeda tempat saja, bukan berbeda naik atau turunnya status sosial Miss Ika. Miss Ika tetap menjadi seorang guru. Itu adalah mobilitas horizontal, sederajat itu horizontal. Yang kedua, mobilitas vertikal. Bedanya dari horizontal, kalau mobilitas vertikal berarti perpindahan individu dari satu kelompok sosial ke kelompok yang lain tidak sederajat. Kalau tadi masih sederajat, kalau ini tidak sederajat, berarti kita ada dua. Ada vertikal ke atas atau social climbing. Contohnya Mr. Henry. Nah, kalian tahu Mr. Henry sekarang adalah guru ya. Bisa jadi suatu saat nanti Mr. Henry mengalami mobilitas social climbing, di mana status sosialnya berubah menjadi seorang kepala sekolah. Nah, itu berarti Mr. Henry mengalami mobilitas sosial vertikal ke atas, lebih baik dari sebelumnya, yaitu social climbing. Tidak sederajat ya, dari guru jadi kepala sekolah, walaupun memang sama-sama masih mengajar, tapi jabatannya sudah lebih tinggi. Yang kedua, vertikal ke bawah atau social sinking. Contohnya, seseorang yang dulunya dipercaya menjadi seorang manajer, tapi karena malas, performa di kantornya tidak ada, akhirnya dia diturunkan jabatannya menjadi pegawai biasa. Nah, itu beda dari social climbing, yaitu tingkatannya lebih tinggi atau jabatan lebih tinggi atau status sosialnya lebih tinggi, dengan vertikal ke bawah atau social sinking berarti jabatannya lebih rendah, status sosialnya juga lebih rendah. Itu yang kedua bentuknya. Yang ketiga, mobilitas antar generasi. Nah, kalian lihat ya, berita ini viral sekali nih. Anak tukang beca kuliah S3 ke Inggris. Nah, ini kakeknya petani, neneknya petani, ibunya juga petani, tapi anaknya menjadi camat misalnya. Nah, itu merupakan mobilitas antar generasi, di mana mobilitas itu terjadi di antara dua generasi atau lebih. Jadi terjadinya antara anak dengan ayah, anak dengan cucu, anak dengan nenek. Jadi antar generasi, tidak di generasi yang sama, dua generasi lebih tinggi. Jadi misalnya bapaknya cuma seorang tukang beca, tapi anaknya bisa menjadi seorang yang sukses sampai kuliah ke Inggris. Berarti kan status sosialnya beda ya. Nah, itu yang dinamakan mobilitas antar generasi. Bedanya sama mobilitas intragenerasi. Nah, kalau mobilitas intragenerasi terjadinya di dalam satu kelompok yang sama. Jadi nggak lintas generasi, masih sama adiknya atau kakaknya atau temannya, masih satu generasi. Status sosial anak ketiga lebih tinggi dari anak pertama dan kedua. Contohnya ini ya, ayahnya petani, ibunya petani. Anak pertama ikut sama ayah ibunya menjadi seorang petani. Anak kedua menjadi pedagang. Anak yang ketiga malah menjadi seorang pengusaha sukses. Itu merupakan mobilitas intragenerasi, terjadi di generasi yang sama. Nah, lalu mobilitas geografis. Nah, semua kenal ya sama Tukul Arwana, dulu namanya Tukul Rianto. Awalnya kerjanya menjadi supir pribadi, tinggalnya di kontrakan. Setelah dia merantau ke Jakarta, dia menjadi artis ternama dan menjadi raja kontrakan. Maka, mobilitas geografis adalah mobilitas yang terjadi karena perpindahan penduduk dari satu kelompok, dari satu daerah ke daerah yang lain, di mana saat dia berpindah wilayah, berpindah tempat duduk, menjadi status sosialnya menjadi lebih baik atau juga tidak lebih baik. Misalnya di desa dia petani, setelah pindah ke kota dia menjadi seorang artis. Ada juga misalnya di desa dia menjadi petani yang sukses, punya rumah yang lumayan baik gitu, tapi setelah ke kota dia malah menjadi seorang pengemis. Bisa juga seperti itu. Itu geografis, berkaitan dengan wilayah atau tempat tinggal. Nah, apa sih yang menjadi faktor pendorong seseorang status sosialnya bisa terjadi perubahan? Yang pertama, motivasi, di mana satu orang dengan orang yang lain termotivasi untuk bisa menjadi lebih baik, akhirnya mobilitas sosialnya juga bisa lebih baik. Dia punya motivasi untuk menjadi seorang CEO, manager, berarti kan dia harus memotivasi diri dia untuk bisa menjadi lebih baik. Tuh. Kedua, prestasi. Prestasi menentukan, wah ini orangnya pinter nih, punya prestasi yang baik pada masa sekolahnya, berarti dipertimbangkan untuk status sosialnya lebih baik daripada yang tidak punya prestasi. Yang ketiga, pendidikan. Kalian semua tahu ya, orang yang pendidikannya hanya tamatan SMA dengan tamatan kuliah universitas, itu pun dibedakan lagi menjadi yang sarjana dengan yang master, itu berbeda status sosialnya, dimana semakin tinggi pendidikan seorang, semakin tinggi juga status sosial seseorang. Lalu ada juga keahlian dan pelatihan. Misal Miss Ika punya keahlian dari seorang guru bisa menjadi seorang apa gitu. Jadi ada keahlian lain yang bisa Miss Ika tunjukkan menjadi
faktor pendorong mobilitas sosial seseorang juga. Migrasi tadi, perpindahan ya, itu faktor pendorongnya. Ternyata nggak cuma faktor pendorong, ada juga faktor penghambat. Orang yang tadinya bisa berubah status sosialnya, tapi ternyata ada yang menghambat. Apa saja? Yang pertama, perbedaan kepentingan. Ada seorang yang rajin di sebuah kantor atau perusahaan, tapi karena dia tidak disukai oleh teman-temannya, ada kepentingan lain, atau ada anak bos yang pengen dinaikin padahal tidak terlalu bagus performanya, karena ada kepentingan lain, maka dia tidak jadi status sosialnya berubah. Yang kedua, perbedaan jenis kelamin. Kita sering banget dengar ya, wah jangan perempuan yang menjadi pemimpin karena masih ada laki-laki. Nah, itu yang menjadi salah satu faktor penghambat mobilitas sosial seseorang. Diskriminasi kelas, dia anak siapa, dia tinggal di mana, asal usulnya seperti apa. Nah, itu diskriminasi kelas namanya. Jadi status sosial seseorang dilihat dari bagaimana dia hidup atau bagaimana dia dibesarkan dalam lingkungan seperti apa. Kemiskinan itu menjadi faktor penghambat juga. Perbedaan ras dan agama, pengaruh sosial yang kuat. Pengaruh sosial yang kuat tadi ya, jangan dia bukan anak bos, biar yang anak bos aja yang dinaikkan menjadi seorang manajer misalnya, berarti kan itu ada pengaruh sosial yang kuat. Itu menjadi faktor penghambat seseorang tidak terjadi perubahan status sosialnya. Oke, bagaimana cara mobilitas sosial? Cara seseorang bisa merubah status sosialnya adalah perubahan standar hidup, dimana yang awalnya foya-foya, tidak bisa menghemat dan lain-lain, menjadi lebih baik lagi. Kedua, perubahan tempat tinggal, tadi seperti Tukul Arwana. Yang ketiga, perubahan tingkah laku, yang tadinya males, gak suka belajar, gak suka ingin tahu, gak suka mencari tahu. Nah, berubah tingkah lakunya menjadi seorang yang rajin, maka itu bisa menjadi salah satu cara status sosial seseorang berubah. Yang keempat, pernikahan. Awalnya dia hanya seorang wanita biasa, setelah dia menikah dengan misalnya pengusaha kaya, maka dia status sosialnya pun akan berubah. Nah, bergabung dengan organisasi tertentu misalnya juga bisa. Nah, apa saja saluran mobilitas sosial? Biasanya di mana sih status sosial itu bisa berubah-ubah? Yang pertama, angkatan bersenjata. Kita semua tahu ya, kalau sudah pangkatnya bintang 1, bintang 2, bintang 3, itu berarti kan status sosialnya sudah lebih tinggi. Biasanya terjadi di angkatan bersenjata. Kedua, di lembaga keagamaan. Misalnya yang tadinya biasa-biasa saja, karena masuk ke lembaga keagamaan bisa menjadi seorang ustadz atau ustazah atau yang dipandang orang. Lembaga pendidikan, yang tadinya hanya seorang biasa, karena dia masuk ke lembaga pendidikan jadi seorang guru, jadi seorang kapsek dan lain-lain. Organisasi politik, misalnya tadinya pengusaha seperti Sandiaga Uno ya, masuk ke organisasi politik, sekarang berubah misalnya status sosialnya menjadi seorang negarawan misalnya seperti itu. Organisasi ekonomi itu misalnya masuk ke perusahaan, jadi status sosialnya berubah. Organisasi keahlian, saluran perkawinan seperti yang tadi. Itu saluran dari mobilitas sosial. Lalu apa dampak dari mobilitas sosial? Karena status sosial seseorang ada dua dampak yang terjadi akibat seseorang status sosialnya berubah. Ada dampak positif. Dampak positifnya berarti dia punya motivasi lebih baik lagi, dia mau berusaha untuk maju. Yang kedua, dengan hal tersebut dia bisa mempercepat perubahan status sosialnya. Tapi ternyata ada dampak negatifnya, yang itu yang pertama menimbulkan kecemasan dan ketegangan. Aduh, gimana nih kalau misalnya saya nanti menjadi seorang bos, menjadi seorang manajer atau menjadi seorang kepala sekolah, berarti kan saya harus begini. Itu kan berarti menimbulkan kecemasan. Merenggangnya hubungan. Nah, awalnya baik-baik saja, cuman karena yang satu sudah diangkat menjadi seorang manajer tapi yang satu tidak terima, kan berarti ada renggang, hubungannya bisa merenggang. Yang ketiga, menimbulkan pertentangan atau konflik. Dia nggak pantas menjadi seorang pemimpin misalnya, itu kan berarti menimbulkan pertentangan. Begitu tentang mobilitas sosial. Selesai ya, berarti mobilitas sosial di sini sudah bisa dipahami. Kita sudah bahas tentang apa bentuknya, apa dampaknya, bagaimana caranya, apa faktor pendorong dan penghambatnya. Dari situ kalian bisa memahami bahwa status sosial seseorang bisa berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan keadaan dan kondisi tertentu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai pembahasan kita. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, catat poin-poin pentingnya, dan tetap bersemangat, tetap belajar.
punya